Jelas, jelas, jelas. Siap, siap. Ya, silakan Mas Max. Oke, Bro. iya, kita to the point aja ya. Jadi sama-sama ini sama-sama penggiat startup ya, bisnis rintisan gitu ya. Saya running beberapa ini startup, corporate startup iya. Corporate startup itu yang kita sering dibilang itu startup manja ya, karena eh, nggak perlu bingung nyari funding gitu, semuanya ditanggung oleh corporate gitu. Tinggal yang jadi taruhan kita adalah beneran menghasilkan duit atau enggak gitu. Nah, itu bedanya di situ nanti. Nah, teman-teman juga sama ya. Maksudnya gini, apapun yang teman-teman jual nantinya, pastinya ukurannya kita nggak diukur ide kita itu bagus atau enggak ya. Kadang kalau itu sangat subjektif sekali. Kalau kita ngomongin ide bagus atau enggak itu eh, kalau saya bilang semua ide-ide saya bagus gitu. Tapi ketika nyemplung ke market, nah itu adalah the real judge-nya di situ, the jurinya di situ. Sebenarnya market. Jadi kalau menurut kita ide itu bagus tapi nggak laku gitu, market nggak bisa nerima ya, ya jang juga gitu. Ya itu bukan ide yang bagus menurut market. Berarti kita nggak really solve market problem. Nah, tapi di sini saya akan share satu ini ya, satu sharing tentang bahwa ide bagus. Nah, ini nanti jadi poin diskusi juga. Ide bagus itu kan dilihat dari value. Nah, saya sama Coach Indrawan Nugroho dulu, saya sama Mas Fahrul itu kita bikin project ya bareng Dr. Indrawan Nugroho. Kalau teman-teman biasanya nyari search di YouTube beliau itu Dr. Indrawan Nugroho itu punya satu formula menarik. Formulanya seperti apa? Formulanya adalah S atau sales itu sama dengan V dikali C. Sales itu sama dengan value dikalikan C, communication. Nah, communication itu apa? Communication itu kayak gini. Teman-teman punya startup bagus, tapi nggak bisa nyampein ke market. Nah, itu berarti ada satu problem di communication. Nah, kalau kita ngomongin era digital ya, communication itu erat kaitannya dengan konten. Konten itu sangat menentukan apakah produk atau ide kita. Kalau teman-teman, saya mau cek ombak dulu. Di sini produknya udah pada jadi semua atau ideation? Boleh saya cek komen? Oke, silakan teman-teman sebutkan stage-nya. Sebagai Sudah sudah progresnya sampai mana? hmm, Udah ada ininya, udah ada early adaptersnya atau sampai mana? Sudah jalan, alhamdulillah. Udah jalan semua ya? Udah jadi? Sudah ada customernya? Atau masih mencari customer? kebetulan sebagai konteks ini kita ada di round 3 masih full dan di round 3 Mm-mm. ini kebanyakan memang sudah di tahap untuk sudah mendapatkan customer gitu. Oh, Dan sudah mendapatkan customer ya. sudah Berarti tractionnya udah dapet ya. tinggal di Udah scale up gitu. early Hmm. adaptersnya. Oke. Ya, ya, berarti sekarang kalau udah ada early adapters, berarti sekarang sedang iterasi. Asumsi saya sedang iterasi gitu ya. Jadi teman-teman lagi proses penyempurnaan menuju product market fit. Nah ini masih masuk fase kritis, masih fase kritis. Jadi teman-teman habis ini akan titik next stopnya itu di product market fit ya berarti ya. Nah sebelum ke sana saya ingin nanya ke teman-teman singkat aja, kenapa banyak konten yang rame tapi closingan sepi? Closingan itu kalau dalam konteksnya teman-teman ya customer acquisition ya. Yang ada customer yang willing to pay, yang benar-benar punya kemauan untuk mengeluarkan duit itu sepi. Itu kenapa? Coba share di komen deh. Boleh, kita diskusi aja, nyantai aja. Teman-teman
Pas saya ngobrol, teman-teman interupsi, nyela. Hmm. Tidak cukup solve the problem. Oke, join the hype aja, Mas Arga. Mas Arga Rifki. Tadi yang tidak cukup, oh, Mas Arvega ya. Tidak cukup solve the problem. Boleh unmute sedikit, Mas Vega? Bisa unmute nggak ini, Mas Farul? Peserta. Bisa, bisa, Bisa bisa. silakan. Mas Arvega silakan Mas Mas Arvega. Arvega, silakan, Mas Arvega. Halo, testing. Testing, testing, diterima. Ini ada dua ini ya, berarti Mas Arvega kasih dua jawaban ya. Yang satu tidak solve the problem, yang kedua masih ada alternatif yang dirasa lebih baik. Iya, jadi, ya. Jadi maaf, eh, kalau sepengalaman saya itu di produk saya itu kan kita memberikan jembatan dari petani ke distributor. Cuma kalau yang Mm-mm. berjalan sekarang itu rata-rata para petani lebih ke pengepul yang biasa, kayak menjual secara langsung, kemudian dibeli putus oleh pengepul, kemudian pengepul menjualnya dengan lebih tinggi. Kita kalau di produk kita itu menjembatani hal tersebut, kita juga jadi pengepul, tapi kita bukan melewati berbagai tangan. Jadi, dan kita untuk sistemnya itu menggunakan sistem titip jual, jadi berbeda dengan beli putus. Jadi para Mm-mm. petani setidaknya yang kami yang kami pitch ide kami itu rata-rata masih kurang percaya dengan ide kami karena yang pertama mereka sudah nyaman dengan yang mereka lakukan sekarang dengan beli putus dan lain sebagainya Mm-mm. dan ditambah selain itu mereka takut mencoba hal baru bisa dikatakan mereka takut Ya. kayak itu hanya oh ini kan produk baru ini cuma alleviate problem kita untuk sementara saja nggak benar-benar Ya. kayak ini ke depannya bisa berjalan terus-terusan. Oke, kalau dalam satu kalimat singkat itu gimana It, kesimpulannya? it doesn't really it is hard to convey our our message to the potential customer you could say. Ya, berarti marketnya nggak nangkep gitu ya. Yes. Marketnya nggak nangkep. Oke, saya ambil satu lagi deh. Mana China Chelsea? Mana China Chelsea? Ini mana China ini startupnya ya, Chelsea. Iya, betul. Nama Oke, startupnya oke. mana? Customer ragu, skeptis gitu ya berarti ya. Tidak sesuai ekspektasi. Gimana? Bisa Iya, di-share sebentar. kalau kalau menurut saya sendiri, ketika customer mau beli produknya itu kan mereka akan mengeluarkan uang. Jadi sebenarnya mereka takut aja bahwa Ya, ketika nanti produknya datang itu klaimnya tidak sesuai dengan apa yang ada di marketing kontennya mereka gitu loh. ya, Karena kan ya, sekarang ya. yang namanya konten banyak sekali editing dan rekayasanya mungkin. Jadi mereka takut overclaim aja gitu. Oke, ya, ya. Defaultnya, ya defaultnya kita langsung langsung ini ya. Tadi ada dua jawaban dari Mas Arvega dan sama Kak Chelsea. Nah, singkatnya seperti ini sih, ya. Jadi kalau misalnya eh, kalau konteks pertanyaan saya, kenapa kadang konten itu sudah rame, sudah FYP gitu kalau katanya anak TikTok sudah FYP, sudah viral, terus yang konten sudah diundang pagi-pagi ambyar gitu, tapi nggak laku juga gitu. Kenapa gitu? Nah, ini saya s- kasih praktikalnya aja. Jadi teman-teman kalau ngomongin konten itu selalu ada dua perspektif ya. Anggap aja kiri, yang kiri itu saya nulis dari di situ ada strangers. Strangers itu apa? Strangers itu orang yang sama sekali belum kenal sama kita gitu. Sama kayak saya datang ke sini pertama kali saya adalah strangers gitu. Nggak nggak ada nggak ada introduction, nggak ada awalan, nggak ada perkenalan. Eh, itu eh, kita stranger sama gitu. Konten kita muncul, brand kita muncul, produk kita muncul di market, kita adalah totally strangers di market. Jadi tinggal nanti apa yang kita bawa di situ yang akan sangat menentukan. Nah, makanya gini,
Sesuatu yang viral itu biasanya masih di tahap awal nih, paling atas. Jadi kita masih menarik strangers apa. Kenapa tidak ada hubungannya virality dengan conversion? Conversion itu berarti kalau dia udah di titik lingkaran hijau bulat di bawah ini udah jadi customer. Bukan nggak ada hubungannya, tapi stepnya yang kurang jauh. Itu aja sih. Sebenarnya teman-teman kalau bikin konten viral, kenapa nggak ada duitnya? Ya iya, kita masih di tahap awal. Virality itu cuman grab attention, cuman narik awareness. Jadi ada tuh tiga step lagi untuk jadi customer. 3 step lagi untuk jadi customer. Makanya kalau dalam strategi marketing, praktikalnya dibedakan menjadi 3 tahapan. Satu, tahapan awareness, kita ada di grab attention, terus kemudian dari awareness, gimana orang-orang yang sudah tertarik tadi itu punya komitmen. Punya komitmen itu bisa macam-macam ya. Misalnya dia ngelihat profile kita, entah itu di LinkedIn, entah itu di bio di Instagram, atau itu profile di TikTok. Terus kemudian dia ambil satu action komitmen. Komitmennya apa? Follow, subscribe. Jadi ada level-levelnya ya. Kalau paling ringan itu ya follow. Itu udah paling ringan. Jadi artinya apa? Kedepannya dia akan punya niatan ingin menerima konten kita lagi. Berarti kita sukses di satu step awal. Itu berarti kita menggiring dari traffic menjadi leads. Kalau traffic itu berarti orangnya udah mau datang ke kita nih. Menikmati konten kita, ngakak-ngakak, nge-like, komen, nah itu udah jadi sesuatu sebenarnya. Nanti kita nyodorin bio, cek bio dong. Nah akhirnya dia di bio, terus follow, cek, udah itu udah jadi leads. Leads komitmen paling kuat berikutnya apa? Kalau dia udah drop email, nah itu udah lumayan kuat itu. Lumayan terus poin kuat berikutnya apa kalau dia udah naruh WA. Sebenarnya email atau WA itu tergantung konteks ya. Kalau di bisnis itu email itu cukup kuat. Tapi kalau di B2C teman-teman berhadapan dengan customer langsung, WA itu sangat kuat. Karena kita bisa melakukan next action itu lebih mudah kalau kita manage WA. Teman-teman udah yang udah pakai WA sebagai part of customer relationship management nggak? Maksudnya kita udah dapat nomor WA-nya nih, itu kita maintain, kita kirimin pesan lagi, udah sampai situ nggak? Sudah, oke, udah jalan ya berarti ya. Sip, keren. Berarti ini udah Lastera, Kak Nabil, Kak Arvega sudah semua. Oke, nah dari leads ini baru kita educate. Nah, educate itu berarti sebenarnya educate itu adalah proses membuat dari orang nggak percaya, belum trust, menjadi trust. Jadi ada trust gap di situ. Nanti kita bahas lebih detail ya. Jadi educate itu sebenarnya membuat orang dari nggak percaya menjadi percaya. Kalau di awareness kan kita banyak klaim tuh. Anda bisa solving problem ini, problem itu gitu. Tinggal sekarang dengan solusi kita, bener nggak sih? Ini nanti bisa proven. Tapi sebelum orang itu benar-benar nyoba, kita harus convince mereka, meyakinkan mereka lewat apa? Lewat konten-konten mengedukasi. Nah, itu kita udah di tahapan kedua. Kalau tadi kan awareness, itu udah masuk consideration. Sampai orang itu benar-benar cukup teryakinkan, take action, buy, beli, bawa ke keranjang gitu. Nah, udah check out. Nah, itu udah di decision. Nah, itu ada 3 tahap ya, TOFU, MOFU, BOFU. Dari 3 tahapan ini, part yang paling berat yang mana? Tes ombak dulu, cek kira-kira. Part yang paling berat yang mana? TOFU, MOFU, BOFU, bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Menurut teman-teman yang paling challenging, yang paling berat yang mana? Bikin konten rame, insya Allah teman-teman sering ya. Gampang ya. BOFU, BOFU. Karena duitnya di situ ya. Pasti teman-teman mikirnya gini, ini nggak ada yang jawab TOFU atau MOFU ini. BOFU, kompakan semua nih. Ya, sorry ya. Ini kalau di sini ada backsoundnya bocil-bocil berkeliaran ini.
Nah, bofu semua ya. Oke, kompakan bofu semua. Sebenarnya challenge utama di startup ya, eh, itu ada di Mofu. Mofu itu paling berat, teman-teman. Mofu itu paling berat. Kenapa? Kalau traffic datengin top of funnel itu datengin traffic itu hampir semua orang bisa. Bahkan kalau katakanlah kalau reach ya, ngomongin reach, teman-teman punya duit, teman-teman bisa ngiklan. Atau teman-teman bisa pakai model konten-konten yang viral gitu, nge-hype gitu. Tapi problemnya adalah ketika orang itu sudah datang, sudah jadi database, mau nggak ini beli? Permasalahannya orang nggak beli itu bukan mereka nggak ada duit loh. Karena mereka tidak cukup teryakinkan. Problemnya di situ. Makanya penekanan di sini adalah mampukah kita bikin konten yang cukup mengedukasi mereka. Jadi yang cukup mengedukasi mereka. Jadi awalnya nggak trust menjadi trust. Kalau orang sudah trust, kalau udah sampai BOFU, teman-teman hanya nyisipkan yang namanya sense of urgency. Tinggal di-trigger aja. Itu akan beli. Udah buruan beli aja sekarang. Tapi problemnya adalah kalau orang nggak percaya nggak bisa digituin. Teman-teman kasih diskon, teman-teman kasih ini nggak akan mau beli juga gitu. Karena kalau sekarang kan contoh ya kita sebut merek nggak apa-apa lah di sini ya internal ya. GoPay lah, GoPay itu kan lagi banyak-banyakin promo tuh. Beli eh, paket data berapa lebih murah atau yang paling umum itu PLN, token PLN beli 20.000 bayar 15.000, beli berapa kan itu kan bakar duitnya dia di situ tuh. Nah, kalau orang dia bikin kayak gitu, tapi orang nggak ngerti gimana caranya gunain aplikasi GoPay, terus bayarnya gimana, tidak cukup teredukasi, itu nggak ada gunanya gitu. Jadi di push apapun itu nggak akan berimpact apa-apa. Tetapi kalau orang udah tahu, terus kemudian diajarin gini loh caranya, gitu ya. Ini loh caranya. Pertama Anda masukkan aplikasi dulu, terus habis itu lari ke sini. Nah, memang edukasi itu cukup berat, cukup berat. Nggak bisa sekali pukul, dua kali pukul. Kalau based on research-nya, itu 7 kali sentuhan baru bisa closing. Artinya apa? Teman-teman di consideration itu butuh banyak effort. Makanya di sini fokus saya adalah membuat teman-teman bikin konten edukasi itu effortless. Jadi lebih ringan. Karena nanti itu akan yang bakal paling banyak menyerap power itu di situ ya. Makanya di sini nanti tujuan saya sesi ini adalah bagaimana membuat konten edukasi itu menjadi effortless. AI itu membuat produksi konten menjadi sangat mudah dan murah. Dulu saya itu mulai dari tahapan ideation, ngedraft, bikin tulisan, bikin visualisasi, posting itu butuh waktu 2 jam lebih. Sekarang nggak sampai 5 menit udah jadi postingan konten. Artinya apa? Saya yakin selepas dari sesi ini teman-teman akan dengan mudahnya bikin konten yang katakanlah terarah gitu ya. Biasanya bikin konten 2 jam atau 1 jam cuma dapat satu. Teman-teman sekarang di era AI itu bikin konten bahkan kalau udah pakai automation 1 jam mau bikin 50 konten, 100 konten itu juga bisa aja. Tapi pertanyaannya apakah konten itu create impact, generate impact atau cuma jadi noise? Itu aja sih. Karena semakin banyak orang gampang bikin konten itu yang muncul adalah noise. Ketika noise itu tinggi, job awareness ini makin susah. Awareness susah, narik perhatian itu nanti akan challenging karena kontennya udah terlalu banyak. Makanya teman-teman harus bener-bener jeli di sini nanti. Apakah konten saya itu resonate nggak sama audiens atau target market saya? Nah, kuncinya di situ. Nah, eh, singkat saja di sini saya akan perkenalan aja tentang inbound content strategy. Kalau teman-teman lagi enak-enaknya meeting gitu, terus kemudian ada telepon masuk, nomor nggak dikenal, itu dan itu teleponnya berulang-ulang kali, kira-kira teman-teman nyaman atau
Happy atau marah, sebel gitu, risih gitu. Risih kan. Nah, itu namanya cold calling. Ini nggak kenal siapa sih. Kecuali kalau yang nelpon itu mama atau siapa bestie gitu. Oke deh, ya biasanya kita sempet-sempetin, kita angkat, kita ngumpet di bawah meja. Masih meeting, nanti telepon lagi gitu. Tapi kalau misalnya itu kita nggak kenal, di reject masih telepon lagi ya, udahlah risih gitu. Itu adalah contoh outbound marketing. Outbound marketing adalah aktivitas di mana paradigmanya adalah push. Artinya apa? Kita punya pesan, gitu. Saya punya pesan marketing, terus kemudian saya sebar sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya saya ada di perempatan gitu, lampu merah gitu ya. Pas di lampu merah tiba-tiba semua jendela, semua wiper, tiba-tiba saya tempelin brosur, 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 udah terus habis itu saya pergi. Itu outbound. Atau tiba-tiba kita punya kepikiran nelpon random 1.000 orang, itu outbound. Outbound itu kayak gitu. Jadi dia namanya marketer centric. Marketer centric itu yang penting tugasku beres. Tugasku apa? Nyampaikan pesan. Tapi aku nggak peduli situasi dari yang menerima gimana. Aku nggak peduli. Itu namanya outbound. Beda sama inbound. Inbound marketing adalah kita fokus ke orang yang memang relate dengan produk kita, value produk kita. Jadi di sini bedanya di situ. Jadi analoginya adalah kalau outbound itu megafon. Jadi kalau misalnya kita di pasar teriak-teriak gitu ya. Adu kenceng teriaknya. Jadi kalau misalnya kita sering lihat di pameran gitu ada orang teriak-teriak, dibeli, 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 kayak gitu ya. Nah, itu adu kenceng. Bayangkan kalau misalnya satu lapak punya megafon, lapak sebelahnya megafon, sampingnya ada megafon, gimana? Bayangkan noise-nya kayak gimana. Yang menang siapa? Yang bawa soundhorn, yang yang powernya makin gede. Itu terjemahnya gimana? Kalau model teman-teman bermain ke outbound marketing, teman-teman yang budget marketingnya paling gede lah biasanya kemungkinan exposure-nya paling tinggi, reach-nya paling tinggi. Ya siap-siap, tapi ya siap-siap boncos saja itu sih. Makanya untuk mengakali itu si salah satu bapak marketing dunia, Seth Godin itu punya konsep namanya permissive marketing. Permissive marketing itu apa sih? Permissive marketing itu artinya kita mendesain marketing itu untuk orang-orang yang mengizinkan untuk menerima pesan kita. Analoginya gimana? Jadi teman-teman di situ datang ke pasar malam, alih-alih teman ngelihat ada orang-orang yang teriak pakai megafon kenceng, di sini teman-teman ngelihat ada orang yang main sulap. Dia langsung pakai atraksi juggling bola gitu, terus di situ main sembur api gitu, weh, supaya pada ngeliat. Dia nggak teriak-teriak ke sini, ke sini, ke sini, nggak. Kita mendekat sendiri, kok seru ya? Kita ke situ. Nah, itu adalah analogi dari inbound. Inbound itu kita menarik dengan, kalau dalam konteks ini kita menarik dengan konten yang valuable. Konten yang valuable itu yang seperti apa? Yang ngeklik gitu. Jadi sesuai dengan target market kita. Kalau misalnya Mas Arvega mau nyasar ke petani-petani, bagaimana mereka nanti bisa dibeli dengan harga yang bagus gitu. Nah, ya udah ya nanti channelnya harus tepat, misalnya dengan WA, pendekatan dengan kelompok tani, terus teman-teman butuh bantuan sama PPL. Nah, biar teman-teman bisa narik PPL, ketua Gapoktan, gabungan kelompok tani dan lain-lain itu gimana? Ya konten-kontennya harus relate sama mereka. Jadi nggak mungkin teman-teman menyasar petani, tapi teman-teman bahas parfum yang dipakai Fujian apa ya gitu. Itu kan nggak nyambung. Jadi bukan asal viral, tapi benar-benar sesuai dengan target market kita. Nah, kita langsung ini ya, langsung ke setelan gini. Kalau kita main ChatGPT, teman-teman hati-hati. Jadi di sini saya biar kita bisa satset gitu, kita dibantu sama AI, teman-teman. Posisikan AI adalah partner kita. Otaknya tetap aja ada di kita ya. Jadi otaknya tetap di kita, tetap di teman-teman. Yang pintar teman-teman, AI itu adalah analoginya kalau teman-teman suka nonton drakor ini ya. Walk of Love atau mungkin yang agak
agak baru dikit itu Bon Appetit, My Majesty, Your Majesty, pernah nonton itu? Atau nggak ada yang suka drakor di sini? Cuman saya aja kadang nemenin istri nonton drakor. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau di restoran bintang 5 itu biasanya ada head chef, ada kepala koki, terus habis itu ada sous chef, istilahnya apa ya, koki asisten lah ya. Ada koki-koki asisten yang membantu dia, misalnya bagian motong sayur, bagian bikin saus, bagian ngolah daging gitu. Nah, AI itu adalah bagian-bagian seperti itu. Termasuk nanti kalau ada agentic AI itu adalah membantu teman-teman di situ. Makanya teman-teman itu adalah head chef-nya. Jadi teman-teman kalau pegang AI, teman-teman itu adalah orang yang nantinya memastikan tesnya ini oke, ini tesnya ini oke, baru bisa lolos ke pelanggan, ke customer. Jadi sebelum teman-teman bilang service gitu, itu makanan itu nggak akan keluar dari dapur. Artinya teman-teman itu sebagai kepala chef itu yang menentukan apakah hasil output dari AI itu nanti akan keluar ke audiens atau enggak. Nah, itu ya, yang dicamkan itu ya. Ingat, AI itu bukan langsung jebret, keluar langsung jadi postingan, jangan. Jangan sekali-sekali lakukan itu. Karena selain udah pasti hambar gitu, rasanya hambar itu agak ngawur sih. Karena kita tetap menjadi quality control utama. Kecuali kalau teman-teman benar-benar ngetrain AI-nya dengan tuning yang sangat tinggi. Kebetulan kan kita banyak project itu membuat ini ya agentic AI untuk dokter-dokter gitu. Jadi dokter itu nggak mungkin ngelayanin 50 pasien chat langsung sendirian gitu nggak. Kalau Halodoc kan gitu masih satu orang dilayani ya. Tapi kalau AI knowledge-nya dokter tentang satu penyakit memang misalnya tentang diabetes itu di copy terus kemudian ditrainingkan ke AI. Nah, dia nanti AI-nya yang layanin. Tapi dokter tetap mantau. Ada pertanyaan yang susah baru lari ke dokter. Nah, kurang lebih kayak gitu. Teman-teman di sini sebagai head chef itu harus pegang kendali ChatGPT. Nah, sebelum teman-teman menggunakan ChatGPT-nya, pastikan masuk ke objective mode. Apa sih objective mode? ChatGPT itu suka nyenengin yang make. Jadi teman-teman ide kadang ngasal apapun itu kalau nggak dipakai objektif mode itu akan dipuji-puji, dibaik-baikin gitu. Akibatnya apa? Teman-teman bisa tersesat. Karena 70% dari ChatGPT itu memang desainnya untuk people pleasing ya. Maksudnya penggunanya biar seneng gitu itu. Teman-teman di handout ini sudah saya sertakan, teman-teman bisa pakai copy paste ke ChatGPT masing-masing. Kalau sudah selesai, cek dan gitu ya. Ini singkat aja karena tinggal copy paste. Jadi ada dua halaman kalau di sini ya master prompt-nya ya. Ini mulai dari di sini ChatGPT benar-benar kita set seobjektif mungkin. Kalau jelek dibilang jelek, bagus dibilang bagus, nggak ada ceritanya ChatGPT bagus-bagusin. Jadi output dari sini ChatGPT-nya kalau agak agak sarkas sedikit, agak sadis sedikit, ini ya, jangan jangan protes ya. Tes dulu, kalau sudah silakan cek di komen. Udah? Ya, yang belum dapat materinya silakan diunduh hands out-nya di chat. Nanti di situ ada di part part objektif itu di chapter 0 kalau nggak salah. Itu silakan di copy, dimasukkan di chat GPT. Oke, kalau sudah silakan komen. Yang sudah komen. Ayo dicoba. Maaf, ini bisa dicoba di AI lainnya ya, biar ada variasi mungkin. Di gimana Mas Fadul? Gemini, Oh, maybe oh Gemini. Gemini boleh, bisa. Gemini, ChatGPT boleh. Grok, kalau Grok ini ya masih di ban ya, nggak bisa ya. Oke, ini tapi saya ini pakai ChatGPT ya. Ini saya pakai ChatGPT ya. Boleh pakai pakai Gemini boleh. Sudah. Oke, sudah Mas sejak round 1. Oke, siap. Lanjut ya.
Nah, oke. Ini tadi yang sempat saya sampaikan. Ini mindset dasar outbound versus inbound. Nah, itu kalau outbound itu adalah megaphone, kalau inbound itu adalah magnetic. Nanti teman-teman akan merasakan sendiri. Pesan yang megaphone sama pesan yang sense of magneticnya kuat itu kayak gimana sih? Jadi inbound itu menguatkan pesan-pesan yang sifatnya valuable. Valuable itu maksudnya apa? Valuable itu yang memang dicari oleh audiens kita. Nah, cara ngetes promnya gimana? Cara ngetes promnya, teman-teman bisa cek konten apa aja. Nanti teman-teman paste di sini, itu di handout ada, teman-teman bisa copy di situ ya. Jadi di sini gini, saya memiliki konten berikut, terus teman-teman paste di part isi kontennya diedit. Nah, teman-teman minta si ChatGPT untuk menganalisa, mengecek apakah konten ini termasuk hard selling atau value giving. Nah, balik lagi ke sini ya. Megaphone itu hard selling. Megaphone itu hard selling. Jadi kalau konten dari awal terlalu menjual atau terlalu jualan itu biasanya akan di skip. Ditinggal "Ah, jualan banget ini. Skip aja ini. Tapi kalau ini, kok gue banget ya kontennya ini. Nah, itu berarti magnetiknya kuat. Nah, kita di awal ini kita ingin ngecek sih, apakah ini hard selling atau value giving. Nah, terus nomor dua, jika saya adalah audiens yang belum kenal brand ini, apa perasaan yang muncul? Jadi kita minta si ChatGPT untuk menilai. Teman-teman silakan cari contoh tulisan teman-teman yang sudah pernah dibikin, tulisan apapun. Kalau teman-teman nggak punya tulisan sendiri ya udah pakai tulisan siapa gitu. Teman-teman untuk ngetes ini. Terus kemudian munculkan dari skala sampai 1 sampai 10 tingkat kepercayaannya seperti apa. Oke, pertama pertanyaan saya, bisa dicopas nggak? Bisa dikopas nggak promnya? Bisa dicopas nggak? Oke, silakan respon di ini. Ayo Silakan teman-teman. ini ya, pakai Google Lens. Nah, lebih enak pakai Google Lens. Jadi ini silakan disorot gitu. Terus habis itu di screenshot juga bisa. Terus habis itu nanti diekstrak, ngambil ekstrak teksnya dong gitu. Itu juga bisa. Terus teman-teman masukkan contoh konten yang jualan, nah gitu ya. Yang jualan banget lah. Pastikan teman-teman kan ada kan temannya konten yang promo banget, jualan banget, itu masukkan di situ. Itu lihat analisanya seperti apa. Ada konten yang sifatnya edukatif, masukin di situ, coba lihat bedanya analisanya ChatGPT seperti apa. Prompt ini gunanya untuk menganalisa itu. Apakah konten saya terlalu hard selling atau itu masih kategori value giving? Biasanya kalau hard selling udah pasti itu harus di-push pakai duit tuh. Pakai iklan, pakai endorser, harus kuat di situ. Tapi kalau teman-teman mau mengebangun organik, harus banyak bikin konten yang sifatnya value giving. Yang sudah coba running, komen 1. Yang sudah coba running. Oke. Mas Arvega gimana respon ChatGPT-nya? Boleh di-unmute. Mas Arvega udah running ya? Boleh di-unmute, kasih komentar respon ChatGPT-nya seperti apa? Jadi saya pakai Gemini. Copilot dan untuk Oh, responnya Copilot-nya itu ini, ya, Copilot-nya Microsoft. Gimana responnya? kalau secara respon itu masih tidak terlalu memberikan nganu ya coach. Ini Oh, nggak ada ChatGPT. sebenarnya ada, cuma saya lebih rata-rata yang saya gunakan sekarang lebih ke Oh, Copilot karena pakai Copilot. GPT 5.
Ya, ya, ya. Ya. Kalau responnya tadi gimana? Kalau responnya itu memberikan analisis secara nomor satu hard selling atau value selling, Mm-mm. value giving, Heeh, itu terus jawabannya? frase ini tidak menyebutkan produk, fitur, atau harga dan ajakan langsung untuk membeli. Ya, lebih ke value proposition, emotional framing dibandingkan hard selling, dan lebih ke menawarkan ide atau perasaan, mengurangi rasa bersalah saat memakai, dan bukan Mm-mm. mendorong transaksi secara langsung. Kemudian nomor dua, persepsi audience brand. Audience tidak memiliki konteks tentang brand produk dan langsung mengapa guild-nya itu relevan. Kemudian secara asumsi di sini merujuk pada isu etis, yaitu fast fashion, Mm-mm. sustainability, dan eksploitasi tenaga kerja. Lalu secara interpretasi itu positif karena dapat memicu rasa penasaran tentang solusi yang Mm-mm. ditawarkan oleh brand. Dan negatifnya itu menimbulkan kebingungan atau skeptisisme terkait. Oke, ya, oke. Berarti kesimpulannya itu masih masih tidak hard selling ya. Ada di sini ada Mas Faiz, nyimak Mas Faiz. Ya, Mas. Eh, Gimana hasil runningnya, promnya? eh Memberikan value giving sih, Mas, tapi Masih kartu karena gitu. eh kan tadi nyobanya asal aja gitu kan, Mas. Dari mana artikelnya? Punyanya SpaceX. Oke, Ya, oke. Berarti masuk kategori value giving ya. ya. Eh, Teman-teman nanti harus ini ya, karena nanti hard selling itu masuknya di BOFU, udah di level 3. Tapi kalau masih di awal-awal itu harus lebih banyak value giving. Nah, langsung ke step 2. Jadi di gambaran saya itu ini ya, ada dua tebing. Ini tebing satu itu adalah pain point dari customer kita atau market. Tebing dua itu solusi. Jadi analoginya adalah bagaimana kita building the bridge. Jadi membangun jembatan. Nah, inbound content itu adalah jembatan penghubung dari sini. Jadi kita nggak bisa langsung suruh lompat gitu ya. Tapi ada flow-nya. Flow-nya apa? Ini format yang biasa saya pakai itu di situ ada ya. Eh, dari observation, terus kemudian pertama itu kita itu seolah-olah mengamati dulu, terus kemudian memberikan insight kepada audiens kita, pelan-pelan baru kemudian pelan-pelan membangun trust gitu ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk orang suruh langsung loncat aja, nyebrang aja nggak bisa. Jadi harus pelan-pelan dibukakan matanya dulu, terus kemudian gini loh, maksudnya itu gini loh. Terus habis itu caranya gimana? Nah, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, teman-teman kalau udah mulai menggunakan framework ini, teman-teman langsung mulai dari masalah. Terus kemudian formatnya jadi kalau di bridge-nya itu alurnya adalah masalah, terus kemudian observasi. Jadi flow kontennya itu komposisinya itu kurang lebih kayak gitu. Masalah, observasi, terus kemudian dikasih insight. Oh gitu, gitu. Terus baru teman-teman membangkitkan kepercayaan. Nah, nah, sekarang teman-teman ini bukan dari copas konten ya. Sekarang teman-teman langsung ngasih. Nah, kolom yang diedit yang mana? Teman-teman mengedit di part audiensnya siapa. Nah, ini teman-teman kan dapat gambaran. Kalau Mas Arvega tadi kan adalah petani-petani gitu. Nah, terus masalahnya apa? Nah, habis itu nanti, tapi di sini ada pesannya, jangan jualan produk dulu, fokus kasih edukasi karena niatnya kita adalah value giving ya. Nah, oke teman-teman bisa trial. Ini bisa difoto atau dipakai Google Lens tadi. Nanti diedit. Sebutkan audiensnya siapa. Kalau petani-petani, terus kemudian masalahnya apa. Diedit di part itu aja. Oke. Saya yang
Sudah, komen 2. Ding. Oke, itu kalau pengen copas yang ada di chat, di meeting chat ada juga di situ ya. Silakan di chat. Yang sudah dieksekusi promnya komen 2. Teman-teman, nanti akan ada perbedaan cukup signifikan ya antara ChatGPT, Gemini, Grok beda. Tapi dulu pas saya trial pertama itu ada Grok di situ. Tapi kalau Copilot, jujur saya jarang ini ya, jarang ngetes. Copilot jarang ngetes. Karena saya biasanya top ininya biasanya Gemini sama ChatGPT. Tapi nanti boleh deh, nanti saya explore Copilot. Selain Mas Sarvega, siapa lagi yang sudah eksekusi prom ini? Audiensnya siapa? Jadi target market siapa? Problemnya apa? Itu. Oke, oke. Eh, oke. Mas Fahrul, eksekusi yang ada di Copas yang ada di Hands-out ya. Tinggal ini. Mas Fahrul gimana Mas hasilnya Mas? Hasilnya cukup bagus ya. Yang aku lihat kebetulan aku chat GPT yang Go gitu. Jadi lebih 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 benar-benar detail. iya detail banget Mm-mm. Mm-mm. dan Jadi, panjang banget gitu. ah, jadi eh, gunanya apa sih sebenarnya prom ini? Prom ini sebenarnya biar kita nggak ujuk-ujuk langsung kasih lompat ke solusi gitu. Harus ada tahapan menuju ke sana. Ya itu tadi ya. Pahami kerangkanya. Jadi mulai dari masalah, observasi, habis itu kasih wawasan. Jadi selalu mulai dengan masalah intinya kayak gitu ya. Terus kemudian ini masalahnya kenapa sih? Itu observasi. Terus kemudian kasih wawasan. Anda itu ngerasa nyeri itu karena ini loh. Nah, dan itu cara ngatasinya kayak gini. Nah itu baru setelah orang paham dengan masalahnya, sumber masalahnya baru muncul di situ. Oke. Siapa lagi yang eksekusi? Tes, 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 tes. Yang, ntar ya, saya cari yang Mas Aditya Wisnu online. Hadir Kak. Oke. Gimana Mas? Sempet nyoba promnya? Nyoba dong. Ya di sini Oh, oke sama Mas yang sebelum tadi ya ini juga detail banget. Di sini kalau aku ngopromnya itu untuk petani, terus mm-mm, masalahnya tuh banyaknya hama. Nah dari sini mm-mm, beliau beliau Gemini, saya pakai Gemini Mas. Ini gitu. Itu di detail banget. Itu dari judul konten, terus juga masalah, observasi, sampai ke yang terakhir tuh trust. Dan di sini juga mm-mm, mereka juga beliau beliau Gemini ini ngasih hook juga, ngasih hook, ngasih CTA juga lengkap sih mm-mm, menurutku. mm-mm. Oke, ya, oke. Berarti udah dicoba ya. Jadi kerasa bedanya ya. Kerasa bedanya Benar, ya. Kalau terasa, kalau prom terasa kita beda. lebih detail dan terarah itu bakal terasa bedanya. Oke. Kita langsung ke step berikutnya. Jadi kalau tadi itu kita ngomongin bagaimana kita dari satu tebing ke tebing satu, dari awalnya nggak percaya jadi percaya, nggak trust jadi trust. Nah sekarang kita mulai lebih detail ke audiens kita. Kalau tadi kan kita masih nyebutin sepintas saja ya, audiensnya siapa, pain point-nya apa. Nah sekarang kita lebih ngobrol lebih detail ke audiens kita. Chapter ini tentang audience understanding dan problem discovery. Ya, analoginya gini sih, simple. Jadi kalau misalnya kita bikin satu obat, terus kita langsung jual, ini obat untuk semua penyakit. Ini obat untuk semua penyakit ya. Untuk sakit kepala iya, untuk nyeri sakit gigi iya,
Untuk batu ginjal iya gitu. Orang orang malah nggak percaya. Gitu. Satu solusi yang one problem modelnya kayak eh, silver bullet gitu. Jadi kayak peluru peluru eh perak yang bisa menyelesaikan semua, membunuh semua vampir yang istilahnya menyelesaikan semua masalah itu orang nggak akan percaya. Kalau di inbound content, penekanannya adalah pemahaman terhadap pain point atau masalah dari audiens, terus kemudian kita akan memikirkan eh, gimana itu tentang masalah apa sih? Jadi kayak kita kasih kasih pencerahan lah ke mereka. Sakitnya di mana dulu gitu. Oh di kepala, oh di gigi, oh pas lagi datang bulan gitu. Kalau teman-teman sadar ya, sebenarnya kayak paracetamol gitu. Paracetamol itu kan kita tahu itu obat sakit kepala. Kalau teman-teman ngecek kayak tahu ini nggak, Feminak nggak? Di sini cek-cek dulu. Feminak paham nggak? Cewek pasti paham. Kalau cowok mungkin tahu dari iklan gitu. Feminak apa? Feminak paham ya? Eh, ketik satu kalau paham. Nggak ada yang berani ngetik. Ini saya ngamati terus. Ada yang berani. Intinya apa sih? Intinya apa sih? Langsung saya jelaskan. Percaya atau tidak? Paramek dengan Feminak itu bahannya sama. Paracetamol. Sama. Yang membuat beda apa? Spesifik problemnya. Jadi dia diposisikan sebagai berbeda. Satu untuk sakit kepala. Terus kemudian satunya untuk nyeri head gitu ya. Tapi sebenarnya itu sama prinsipnya. Jadi teman-teman itu harus kalau kita ngobrol sama audiens agar kita didengerin sama audiens itu, kita harus paham sama mereka. Masalah mereka apa sih? Kapan sih masalah mereka muncul gitu? Kalau misalnya ngomong sama orang-orang kantoran gitu, apa sih yang membuat mereka stres gitu setiap minggunya gitu? Apa yang membuat mereka datang terlambat ke kantor? Gitu. Pengennya itu kalau beli makan siang itu tempatnya kayak gimana? Yang yang penting beli terus dibawa lari, dibawa pergi gitu take away gitu terus bayar atau yang memang ada tempat makan di situ gitu. Gitu. Terus menu-minumnya seperti apa? Jadi semakin detail pemahaman kita terhadap audiens itu akan membuat pesan itu makin powerful. Makanya fungsi prompt ini di sini. Nah, coba teman-teman running prompt ini. Bertindaklah sebagai siapa persona target audiens kita. Kalau misalnya ini udah mulai spesifik ya. Kalau kita ngomongin persona itu berarti udah sangat spesifik. Misalnya ibu-ibu rumah tangga usia berapa gitu 25 sampai 35 gitu. Atau usia 40 sampai 45 dan lain-lain. Nah, ini kita ngeset titik ini aja. Kita seolah-olah naruh ibu rumah tangga, terus habis itu nanti kita minta ChatGPT untuk berperilaku seperti ibu rumah tangga itu. Dengan kemampuan risetnya dia, dia akan kita minta untuk membuat dia menceritakan seperti apa dia. Oke, 2 menit untuk running prompt ini. Teman-teman silakan coba. Ada dua yang diedit ya, yang di persona target audiensnya, kita mau nyasar siapa, terus kemudian terkait topik apa, terkait topik apa. Jadi kuncinya di sini nanti kita akan mau coba menggali pesan yang memiliki relasi emosional yang tinggi. Karena biasanya orang akan baca pesan-pesan yang seperti itu. Oke, silakan running di chat GPT, Gemini masing-masing. Oke, di sini yang live Kak Safa, Kak Safa.
Halo Kak Safa, coba running chat promnya tadi, bisa di-unmute? Halo Kak Saiful. Udah di running promnya? Iya, iya kebetulan udah running dan pakai Gimana? Gemini Pro. Heeh, Untuk hasilnya sendiri tuh kan bentuknya berupa storytelling tuh. Jadi betul, dia hasil yang aku cerita, dapat audiens itu ya. cukup Heeh, rinci berupa cerita. mm-mm, mm-mm. Dia Untuk nanti, untuk apa ya bayar personanya sendiri tuh petani aku ya. oh, petaninya cerita gimana? Sekilas saja. Oke, untuk bayar persona sendiri itu petani aquaponik konvensional yang sudah berkeluarga dan memiliki anak dan sudah menjadi Mm-mm, supplier. mm-mm, Nah, untuk keseharian mereka itu mereka mm-mm. Cerita mesti dia, mulai dari bangun ya tidur. lumayan panjang tuh. Oh, Iya, betul. betul. Mulai dari Ah, pagi itu mulai dari pagi diceritakan biasanya mereka tuh sedikit bengong apakah hari ini em, apakah hari ini saya harus bolak-balik ngecek suhu air lagi. Apakah hari ini saya harus memberikan protein untuk mm-mm, ikan-ikan aquaponik saya? Kemudian yang kedua itu mereka tuh merasa merasa frustasi, ada penjara tanpa jeruji. Hal yang paling bikin saya frustasi yaitu saya nggak bisa pergi kemana-mana karena mereka juga harus ngontrol memikirkan terus ya. iya, untuk mengontrol Mm-mm, aquaponik mereka dan juga ketakutan terbesarnya itu gagal menjadi taman keluarga karena em, jika mereka ada jeda 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 budidaya pertanian mungkin ada mm-mm, ada kemungkinan jika hasil panennya nanti itu akan kecil. Kemudian mm-mm. ikan-ikan banyak yang kurang sehat ataupun mati jadi karena dia sudah menjadi supplier eh, pihak pihak mitranya tidak mau menerima hasil panennya seperti itu. Oke, kalau menurut Kak Safa, outputnya gimana? Valid nggak? Ya, Keresahan? outputnya cukup valid ya. Iya, Saya sendiri sudah sudah survei, sudah melakukan interview kepada beberapa petani aquaponik juga mm-mm. dan dari Relate hasil ya, Gemini ini hasilnya itu lumayan menambah rincian-rincian kecil yang saya nggak pernah kepikiran begitu. belum tercapture. Ya, oke. Ya. Ya, ya, itu nanti bisa dipertajam lagi. Nah, tapi sebagai trigger awal, itu kurang lebih cara pakainya seperti itu, gitu ya. Ini kalau kita punya satu bisnis itu boleh punya beberapa audiens ya. Jadi kayak misalnya yang pertanian tadi, misalnya dia menyasar pemilik kelompok tani, misalnya pemilik ketua Gapoktan atau petani mandiri, misalnya kayak gitu. Anggap aja kayak gitu. Nah, bisnis sah-sah aja punya beberapa persona itu sah-sah aja. Kalau di inbound marketing itu rulesnya antara 3 sampai 15 sebenarnya. Tapi kalau mau efektif banget ya 3 sampai 5 itu udah powerful banget. Karena nanti dari semua persona itu akan ada Pareto. Pareto itu apa? Pareto itu tipikal customer yang paling menghasilkan untuk bisnis kita dan kita harus fokus ke customer-customer itu. Customer yang ada duitnya, tingkatnya kayak gitu. Nah, oke, itu pendalaman audiens dan problem understanding. Jadi di chapter 3 outputnya adalah kita jadi lebih paham audiens. Ya meskipun itu adalah cara ChatGPT, cara Gemini untuk mengeksplor. Kalau dia kan ngumpulin dari berbagai literatur, riset ya. Tapi so far saya beberapa kelas saya trial, saya cek validasinya, nah, terus kemudian saya sendiri juga pernah melakukan riset, saya cek validasinya itu lumayan cukup valid. Tinggal nanti kita cek lagi mana yang ini ya di apa perlu diimprove yang mana itu nanti teman-teman sendiri yang bisa memahami. Nah, chapter 4 di sini setelah kita memahami audiens. Jadi memang proses bikin konten itu kayak gitu. Jadi risetnya cukup panjang ini memahami audiens, terus tahu keresahan-keresahannya. Jadi kita bisa eh, kontennya biar nendang itu kalau tahu keresahan-keresahan tadi. Jadi chapter 3 itu paling krusial itu sobat. Nomor 4 ini, nah kita mulai berpikir AI sebagai partner kita. Jadi setelah kita kenal audiensnya lebih dalam, terus kemudian kita memikirkan gimana apa ya
gimana keresahan-keresahan mereka, kita mulai berpikir AI sebagai partner kita, gimana caranya kita bikin racikan solusi, racikan konten untuk mereka. Nah, seperti analogi saya di awal ya, kita di sini sebagai head chef-nya. Kita sebagai head chef, kita yang akan menentukan taste ini, sajian ini layak atau enggak untuk dilempar ke market, ke audiens. Nah, AI itu apa? AI itu bagian asisten kita yang membantu kita menyiapkan kebutuhan-kebutuhan kita. Dia yang potong bawang, dia yang menyiapin saus, dia yang goreng telur, dia yang menanak nasi dan lain-lain, yang ramu semuanya sampai jadi dan itu layak untuk disajikan itu kita. Ya, sekali lagi kita adalah head chef-nya. Nah, sekarang teman-teman udah mulai tadi kan ini ya dari tiga kan kita udah dapet gambaran tentang audiensnya sama keresahannya. Nah, teman-teman silakan sekarang mulai explore. Ini kita start ideation. Konten-konten apa yang sekiranya bisa untuk dieksplor. Ini promnya lumayan generik, tapi ini kalau teman-teman masih satu sesi dengan yang chapter 1 sampai 3-nya, itu dia akan menyesuaikan konteksnya. Akan menyesuaikan konteksnya. Jadi silakan teman-teman ambil satu topik, put di sini, edit di sini, itu akan dibantu sama AI untuk bikin 10 konten. Ide konten. Tetapi di sini ide kontennya kita kasih syarat. Karena tujuan dari kita adalah grab attention. Jadi kita ingin agar konten-konten kita itu menarik perhatian. Di sini kita sisipkan yang namanya sudut pandang yang kontraintuitif. Sudut pandang kontraintuitif itu maksudnya gini. Kita memberikan sudut pandang yang berbeda. Intinya kayak gitu. Jadi nanti kalau teman-teman dapat masukan dari sini, itu mestinya idenya agak nyeleneh dibandingkan dengan ide konten generik pada umumnya. Silakan teman-teman try coba prompt ini yang sudah silakan komen 4. Yang sudah eksekusi silakan komen 4. Cepat sekali Kak Vega. Copilot gitu ya. Satset gitu. Oke, Kak Jessica gimana sudah eksekusi? Bisa unmute? Nggak bisa? Problem atau butuh dibantu sama ini? Panitia? Jessica bisa on mic? Problem ya? Atau mungkin itu Oke. tadi siapa tuh Jason tadi Tangerang. Oh iya boleh. Dicabut lagi itu yang tadi. Udah Oh iya, yang mau kabur. kabur. Mas Aldi Nur. Ini atau filternya aja nih yang nyala nih, Mas Aldi nih. Itu sebenarnya teman saya tuh. Lagi meeting di sini. Udah nggak apa-apa kalau pakai filter kayak gitu itu alamat ini. Oke, ini yang sudah Mas Faiz boleh ini share lagi gimana hasil running promnya? Boleh, Mas. Wah, ini saya juga terkejut ternyata menarik juga nih saran-saran. Surprise ya sama output promnya ya. Iya, Mas. Wah, asik nih. Udah jadi semangat konten. Oke ya. Jadi di sini kata kuncinya itu bumbunya itu di kontraintuitif ya teman-teman. Kontraintuitif, sudut pandang kontraintuitif. Di situ saya nyebutkan unpopular opinion. Jadi opini-opini yang tidak populer itu yang membantu kita menemukan sudut pandang yang berbeda gitu dibandingkan dengan orang. Karena kalau kita mau ngonten ketika semuanya pakai ChatGPT, semua pakai Gemini, itu kan jadi noise banyak banget ya.
Makanya sudut pandangnya harus berbeda. Teman-teman kadang nanya, kenapa konten-konten saya di LinkedIn itu rame gitu. Selalu banyak yang tertarik untuk komen ini. Ya, saya dibantu juga kadang brainstorm sama ChatGPT gitu. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya gitu sih, biar konten kita rise above the crowd. Jadi benar-benar keluar dari kerumunan gitu. Kalau bahasanya Pak Indrawan gitu, rise above the crowd. Oke, nah ini mulai ngomongin kalau kita sebagai content strategist atau kita ngomongin gimana konten itu benar-benar full funnel. Kalau teman-teman ngomongin programming kan developer itu kan ada full stack developer gitu ya. Ada back end, front end, ini semuanya dilahap itu. Kalau di konten itu ada content funnel mapping. Jadi kalau di awal tadi itu ada tofu, mofu, bofu. Jadi analoginya adalah kalau tofu itu lebih ke ininya ya. Di sini saya kasih gambaran. Nah, jadi tofu ini rasanya gimana ya? Udah pas. Terus kemudian kalau hidangan mofunya, makanya saya bilang, mofu itu salah satu yang paling berat karena apa Movo itu kalau teman-teman makan yang model yang ini ya pakai manner gitu ya table manner gitu terus yang pakai yang bener-bener paket lengkap mulai dari appetizer main course sampai penutupnya gitu main course-nya itu di Movu-nya sebenarnya makanya poin-poin edukasi kenapa kita harus paham dengan audiensnya kenapa kita harus paham keresahannya apa aja terus kita generate ide-ide berbeda itu lebih banyak untuk apa Movu jadi yang paling berat itu di Movu. Jadi kalau kalau tofu kan yang penting orang tertarik gitu ya. Misalnya, oh oke dia ngelirik udah masuk gitu. Oke. Sekarang kalau udah masuk mau disaji kayak gimana? Jadi ibaratnya orang itu udah datang ke rumah kita. Yang melanjutkan mereka betah ngobrol dan lain-lain itu di Movu di Movo. Makanya di sini teman-teman harus menguasai teknik promptingnya untuk Movo. Gimana sih kita mengembangkan ide biar enak, termasuk penyajian. Kalau saya punya style konten itu biasanya kata-katanya itu pendek-pendek. Jadi jarang yang sampai model bulk paragraf yang gemuk gitu. Yang bener-bener kita ngelihatnya aja, aduh paragrafnya gede banget, bikin males itu jarang. Biasanya saya satu kalimat, paling banter dua kalimat, habis itu ada space, saya kasih jeda, pendek-pendek. Kenapa? Karena orang itu ngelihat potongan kalimat itu sama dengan ngatur nafas. Jadi saya harus memperhitungkan. Orang itu baca sekian, tarik nafas. Baca sekian, tarik nafas. Jadi kita bisa loh mengendalikan emosinya dari meregulasi nafas mereka melalui potongan-potongan kata itu. Makanya kita harus tahu, ini itu sajiannya untuk hidangan pembuka, hidangan tengah, atau hidangan penutup. Nah, itu kuncinya itu. Nah, teman-teman bisa cek promptingnya kayak gimana sih kalau kita pakai tofu, mofu, bofu itu. Nah, sekarang ambil, kalau tadi kan kita udah di chapter 4 udah minta di-generate 10 ide ya, yang kontraintuitif, yang uncommon, yang nggak umum di situ. Teman-teman silakan ambil satu topik aja dari 10, ambil aja, terus kemudian masukkan di topik di sini. Topik utama bisnis saya adalah topik thread di sini. Terus udah running gitu aja. Yang sudah komen 5. Siapakah yang paling satu lagi? Apakah ke Arvega lagi? Copilot itu memang enak sih. Jujur, saya kerja pakai Copilot itu enak banget sih. Lo betul kan? Eh, jadi di sini ada dokumen. Copilot ikut baca dokumennya. Jadi tinggal klik kanan gitu langsung ngelempar samping gitu. Gak tahu kalau Mas gimana Mas Vega gimana Mas Vega? Si Master Copilot Kalau dari Copilot itu memberikan semua semua dari tofu sebentar. Movu.
dari tofu, mofu, dan bofu ini dijelaskan seperti tujuannya, jenis kontennya, studi kasus, edukasi, dan lain sebagainya. Mm-mm. Didetailin ya. Mhm. Sampai bofunya itu testimoninya kira-kira seperti bagaimana. Mm-mm. Mm-mm. Kalau bofu, kalau tofunya apa tadi? Kalau tofunya itu jenis kontennya, tujuan, kemudian catchphrase-nya, terus kalau misalnya infografis itu seperti bagaimana, kalau cerita singkat itu, contohnya saja cerita singkat itu kayak petani panennya bagus tapi tetap rugi. Ini adalah suatu ironi yang jarang sekali dibicarakan. Jadi kayak Mm-mm. memberikan berbagai jenis apa ya, berbagai jenis konten seperti infografis, cerita, kayak unpopular opinion, masalah petani bukan harus bekerja, tapi sistem yang tidak adil dan lain sebagainya. Iya, siap. Oke, tapi kalau coba Mas Vega nge-rate outputnya Copilotnya gimana? Di rate 1 sampai 10 gitu, outputnya gimana? Kalau outputnya itu sudah terbagi. Jadi tofu itu kayak kenapa harga tomat bisa jatuh 3.000 per kilo di desa, kemudian selanjutnya Hmm. infografis, dijelasin infografisnya kayak gimana, lalu Hmm. ke hook untuk suatu reels unpopular opinion itu tadi, kemudian cerita Hmm. singkat, lalu ada polling LinkedIn itu untuk tofu, kemudian Hmm. selanjutnya ke section mofu, yaitu studi kasus, kemudian 3 strategi sederhana agar petani punya posisi tahu yang lebih kuat, kemudian memberikan edukasi. Lalu kenapa korporasi menjadi solusi unfair prices itu tapi Hmm. memberikan data secara nyata, kemudian selanjutnya ada carousel. Lalu untuk BOFU-nya sendiri tujuan, kemudian jenis kontennya seperti bagaimana, soft selling, social proof, CTA, itu dapat Ya lebih ke meyakinkan orang ya bofunya. ya BOFU-nya lebih meyakinkan karena Ah, memberikan testimoni, kemudian CTA, case study hmm. dengan data, Kak. Ya, oke, siap-siap. Oke, saya coba undang satu lagi nih. Ada yang udah nulis 5. Udah deh. Kak Chelsea, outputnya gimana? Oke, Kak. Jadi ini di sini saya coba pakai GPT Go. Ah, Eh, GPT. ya, jadi sebenarnya tuh topik yang saya angkat di sini tentang koagulan air keruh gitu. Nah, di sini Mm-mm. dari GPT sih sama kurang lebihnya. Jadi responnya itu udah ada pemisahan gitu antara tofu, mofu sama bofunya. Terus masing-masing tofu, mofu, bofu tuh dikasih kayak opsi gitu. Ada beberapa opsi yang bisa dipakai gitu. Nah, intinya kalau Mm-mm. yang tofu tuh bagian hook awalnya aja supaya orang tuh bisa berhenti scroll dan Mm-mm. tidak merasa bahwa mereka tuh sedang melihat atau menonton iklan. Iklan, Iya, betul. betul. Nah, lalu yang MOFU itu lebih ke mengubah dari yang mereka tadinya merasa emosional, mereka menjadi lebih bisa rasional Mm-mm. dengan nada konten yang lebih edukatif dan ada konteksnya gitu tanpa ada hard sellingnya. Kemudian yang BOFU itu tahap conversion di mana Mm-mm. audiens ini merasa oh ternyata problem ini tuh relevan nih untuk kondisi saya. Nah di situ mereka Mm-mm. mulai menawarkan produk tapi kayak tidak memaksa. Terus ada ya Mm-mm. biasa call to actionnya gitu. Mm-mm. Oke. Eh, Kalau di rate versinya Kak Chelsea 1 sampai 10, outputnya GPT-nya gimana? Eh, mungkin di angka 8 8 ya. Lumayan ya. karena dari kata-katanya itu masih sebenarnya mentah banget gitu belum bisa langsung. Iya. Iya, oke. Itu yang tugas kita sebagai head chef untuk ngecek lagi itu. Makanya jangan jangan pernah nanti jangan pernah melempar sesuatu yang outputnya ChatGPT secara langsung karena pasti butuh ini kita sentuhan kita itu udah pasti. Oke. Nah, ini kalau tadi kan kita udah memahami audiens, terus habis itu mudah-mudahan kita di sisa waktunya masih keburu ya. Memahami audiens, terus kemudian kita menggali pain point-nya dari market, terus kemudian kita coba generate ide dari situ, bahkan sampai level konten funnelingnya, tofu mofu bofunya. Nah, sekarang kita akan ngecek sesuai dengan audiens kita ya. Jadi tentang tone and style-nya dari output kita. Jadi salah satu yang membuat GPT itu bisa mudah ini ya, maksudnya gini.
bisa mudah kita setting ini mau sesuai brand identity yang seperti apa. Eh, kan beda ya, misalnya marketnya Gen Z, terus kemudian marketnya milenial, marketnya petani, itu stone-nya itu beda. Kalau misalnya kita ngerjain ini ya, proyeknya dokter gitu. Dokter kan eh, ada dokter yang dari Jogja. Kebetulan kita punya klien itu dokter dari Jogja. Dia ingin dibuatkan chatbot untuk melayani pasien gitu tuh ngobrol. Itu awalnya kalau pakai ChatGPT langsung ya jelas kebaca banget kalau dia dia robot gitu, agak kaku gitu. Tapi kita pelajari eh, dari screenshot percakapannya dokter dengan pasien itu kita kumpulin, minta ChatGPT mempelajari stylenya dari Pak dokter ini. Ternyata itu kebaca. Jadi dokternya ini ada sisipannya bahasa Jawanya, bahasa Jawa Kromo Inggilnya gitu. Jadi bahasanya halus. Next, ChatGPT ketika ngechat pakai stylenya dokter ini. Nah, itu hebatnya ChatGPT adalah itu sih kita bisa mengcopy itu. Jadi kita bisa mengcopy style itu. Bahkan ketika kita pengen, oh ini keren banget ya stylenya, bisa nggak kita adopsi itu? Sama kayak misalnya stylenya, kenapa banyak akun-akun kayak MU, terus habis itu apa Real Madrid itu pakai apa ya? Pakai menggunakan bahasa and style-nya admin-admin Indonesia yang selengean, yang relate banget gitu sama sama audiens TikTok. Ya salah satunya itu. Bahasa, style itu membuat kedekatan, membuat kita relate. Oke, membuat kita relate. Nah, sekarang kita bisa mengcopy siapa aja gitu ya. Kalau teman-teman, saya punya style sendiri dan itu style itu eh, dideteksi juga sama ChatGPT gitu. Kayak misalnya teman-teman coba set ChatGPT gimana? Coba definisikan style tulisan gaya nulisnya Sam Ipul inbound gitu ya, Sam Ipul inbound gitu. Dia akan kasih penjelasan tuh ChatGPT gayanya Sam Ipul itu kayak gini 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 gini. Dan ketika teman-teman bilang, oke, eh, saya coba tulisannya misalnya apa ya, yang agak ini, yang rajin nulis itu, Dahlan Iskan gitu, Dahlan Iskan kan bagus-bagus tulis. Coba breakdown gaya tulisannya Dahlan Iskan. Saya pengen punya gabungan dari dua style ini gitu. Misalnya teman-teman pengen punya style tapi gabungin dua style ini. Bisa nggak sih? Bisa banget gitu. Dan itu bisa langsung teman-teman merge. Nah, cara nge-breakdown itu gimana sih? Cara nge-breakdownnya itu teman-teman bisa mempolakan gini. Aku pengen teman-teman ternyata udah konsisten bikin konten dari beberapa bulan terakhir itu kontennya yang disukai itu style kayak gini. Ya udah, teman-teman coba copas di situ. Misalnya ada 3 contoh tulisan. eh, Teman-teman silakan minta ChatGPT untuk mendefinisikan style itu. Oke, saya kasih waktu ya. Boleh kalau udah punya tulisan, boleh ambil tulisan yang sudah ada. Kalau teman-teman mau pengen, aku pengen tulisanku kayak tulisannya ini. Gitu. Tulisannya siapa? Yang rajin nulis siapa sih? Selain, eh, coba deh cari teman-teman Raditya Dika gitu ya, ya selengean gitu. Atau siapa? Ya teman-teman siapa tahu teman-teman pengen 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 relate dengan audiens. Oke, yang sudah komen 6. 6. Satset sekali, Bapak Satset kita. Arfe ya. Nah, coba lagi. Kak Viana ini ada orangnya atau cuman filter aja nih? Viana Kurniawan. Oke, Kak Ardita, Kak Ardita sudah coba promnya, mau niru stylenya siapa atau punya stylenya sendiri? Ini baru nyoba Kak. Sinyalnya emang agak Oke, siap. kurang stabil.
Ada orangnya, Pak, tapi sinyal saya lagi error sebentar ya. Oke, oke. Yang nggak error Mas Wais, maaf Mas Wais. Udah dicoba pakai style siapa? Ya, Mas, sudah. Hmm. eh Stylenya ya pakai Raditya Dika karena eh Suka ya? jujur saya sendiri tuh suka Mas dengan pembawaannya Bang Radit kalau misalkan Bang stand up Radit. itu Oh. storytellingnya itu Mm-mm. bener-bener eh into the story banget gitu Mas. Jadi penonton Oke. pun lebih terengage gitu. Berarti ada joke-jokesnya di tengah. Teman-teman bisa loh bikin, oke, sekarang saya pengen materi edukasi gitu ya untuk Gen Z tentang kayak gini-gini-gini, pakai stylenya Raditya Dika gitu. Tapi teman-teman Ya. jangan terlalu sering ganti style ya. Maksudnya gini, kalau teman-teman udah menemukan style, itu part of brand identity-nya teman-teman, nah udah pakai aja terus. Nah, kalau di chapter dua chapter terakhir ini tentang ini udah praktis ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kan tadi kan udah belajar mulai dari gimana memahami audiens, terus kemudian mencoba menggenerate konten dari audiens, terus menggenerate konten tofu mofu bofu, sampai kemudian teman-teman mendefinisikan style. Nanti saya nulisnya pakai style apa. Nah teman-teman nuangkannya di sini, di tujuh ini. Nah ini udah mulai style tulisan. Nah ini teman-teman boleh nggak sih modify, misalnya nggak pakai pakem atau pola yang saya bikin ini, boleh nggak sih? Boleh. Teman-teman bisa masukkan ke ChatGPT, ke Gemini. eh, ini eh, format yang biasa saya pakai. Dan ini proven sih. Tapi teman-teman kalau punya style sendiri oke. Jadi ini eh, style saya adalah selalu ya strukturnya itu kalau misalnya konten untuk LinkedIn itu ada hook, ada realita, ada insight, ada ngajak orang mikir. Oh iya ya gitu, ada refleksi kayak gitu. Teman-teman coba deh generate satu tulisan, satu topik dengan style ini. Boleh dicoba. 1 menit deh, cukup lah buat running konten. Oke, langsung chat 7 yang sudah. Di sini saya kasih 500 kata ya. Teman-teman kalau mau edit juga boleh. Karena biar muat di LinkedIn. Kalau LinkedIn kan maksimal 3.000 karakter. Oke, Atau mungkin yang udah bisa raise hand biar ntar bisa dipanggil. 7. Wah, ini. Hmm, Ini Mas ini Mas Sarvega ini kayaknya perlu dapat ini nih award Bapak Satset. Hmm. Nah, Oke. mungkin itu Mbak Jessica mungkin. Eh, Oke, Mbak Jessica gimana? Hasil running promnya? Oke, akhirnya bisa juga ya. Ya, Saya bisa tadi juga. tuh error banget. Di Gimana sini gimana? kan tadi kan disuruh masukin, aku Topik. masukin ya draft konten LinkedIn aku mengenai digital marketing, dan menurut aku hasilnya sangat menjauh banget gitu ya. Jadi tinggal Mm-mm. di do it aja sih. Saya kan biasanya tuh apa ya, permasalahan orang-orang kan kayak promnya gimana sih, nggak tahu gitu rumus-rumusnya. Tapi dengan mengikuti sesi ini jadi tahu kayak oh harus apa nih apa nih memakai rumus gini-gini gitu, dan chapter-chapter tadi sebelumnya juga gitu sih. Jadi menjauh banget sih untuk mengikuti sesi ini, Kak Saiful. Oke. Ya, outputnya ini ya cukup valid ya, cukup. Valid, Oke. valid sesuai yang aku mau. Iya, siap siap. Oke. Nah, Aruponik Saif, Aruponik Saif bisa ini nggak unmute? Iya, halo Kak.
Oke. Gimana hasil outputnya chapter 7? Iya, karena ini sih Kak. Jadi kalau yang sebelumnya saya inputkan kan memang style penulisannya itu yang langsung to the point, nggak pakai omong-omong gitu loh, nggak pakai apa basa-basi Basa-basi. dan eh, hasilnya ya sangat apa ya berbeda kalau biasanya kayak saya ngasal saya langsung minta secara langsung tanpa struktur yang kita minta kayak tadi. Dan kalau memang yang biasanya itu biasanya mereka itu ChatGPT dia kayak yang dibahas kata-katanya itu lebih apa ya kayak nggak masuk akal sih kak biasanya. Hmm. Kalau yang sekarang lebih terstruktur. Iya dan ketika dibaca itu sangat logis gitu loh. Oke, siap. Itu nanti kalau dipoles lagi itu makin ini, makin makin kena itu. Nah ini kalau ini sih lebih ke strategi aja sih. Jadi teman-teman itu kalau mau konten itu namanya batching ya. Batching itu maksudnya tinggal ngatur jadwal aja. Jadi yang membuat seorang konten strategis itu konsisten atau enggak itu sebenarnya apakah dia punya jadwal terstruktur atau enggak gitu. Nah, makanya di sini teman-teman bisa pakai stylenya ini ya. Misalnya Senin ngumpulin ide, Selasa eh, tapi kalau cuma ngumpulin ide aja sekarang sih terlalu remeh sih. Ya langsung ini aja. Ide sama apa gitu. Itu Senin terus kemudian Selasa langsung eksekusi jadi ini terus Rabu kita evaluasi feedback customer dan lain-lain. Itu di masalah penjadwalan aja. Nah, teman-teman bisa model penjadwalan itu bisa kayak gini. Misal teman-teman punya schedule 1 bulan, 1 bulan untuk mengakuisisi customer. Nah, itu jangan ujuk-ujuk di awal udah mulai ini gitu. Teman-teman bisa pakai program minggu pertama itu kita fokus bikin konten awareness. Jadi benar-benar sifatnya narik perhatian aja. Jadi itu kita kumpulin di situ di minggu ke-1, terus di minggu kedua sama minggu ketiga itu fokus jadi mengedukasi terus kasih bukti lah. Minggu 2 kita ke ini dulu edukasi, keempat kita ngumpulin testimoni-testimoni dan lain-lain. Baru minggu 4 kita drive untuk akuisisinya. Ayo coba daftar, ayo bayar model-model kayak gitu. Nah, itu kita selesaikan dalam waktu jadwal 1 bulan ya. Jadi day one sampai day seven itu ngurusi awareness, lanjut edukasi, terus lanjut bukti-bukti, lanjut sampai soft selling. Nah, oke. Itu coba running prompt terakhir, habis itu komen 8. Nah, terus yang untuk terakhir nanti saya kasih bonus 1 prompt aja. Jadi output output teman-teman tadi kan udah bikin artikel tuh. Yang di chapter 7 kan bikin artikel. Nanti di penutup kita minta ChatGPT bikin ilustrasi dengan style yang akan kita bikin. Tapi eksekusi chapter 8 dulu. Silakan. Langsung komen yang udah 8. Udah muncul jangan-jangan. Ini udah ini ya. 8. Oke. Sing sing sing. Oke. Oh, tumben Kak Arvega ini. Oh, ini lagi ini dia. Model humble aja, humble mood dia di belakang. Yang belum. Oke, Kak Safa, Kak Safa. Kak Safa sama Kak Saif ini beda atau beda ya? Iya satu kelompok kan. Ya, satu kelompok. Eh, Oke. Gimana Kak Safa hasil runningnya di 8? Oh, enggak ini ya. Oke, ditutup dengan Kak Vega aja, Kak Arvega, Kak Arvega.
Gimana hasil running promnya versi Copilot? Oh iya, untuk untuk apa ya? Toolsnya saya pakai Gemini. Oh, oke, pakai Tuh. Gemini. Gimana hasilnya? Kan masih lama awareness sama dikasih hari-harinya apa aja, judul kontennya juga kemudian di apa ya, dibuatkan alur narasi dengan hooknya. Berikan apa ya, rincian untuk setiap ide. Hmm, oke. Tapi kesimpulannya gini, kedepannya nggak bingung lagi ya bikin kalender konten ya? Sudah ada gambaran. Ini cukup relatable sih sebetulnya karena saya juga ada pengalaman jadi copywriter dan juga konten. Biasanya saya Eh, pas bikin draft itu saya nyari-nyari referensi dari sosial media, tapi sekarang itu eh, sekarang dibalik ya, karena referensi apa? Guidance-nya dulu, baru nanti penguat-penguatnya kita cari di sosial media gitu ya. Balik sekarang. Oke, siap-siap. enggak. Ih, suaranya agak putus-putus. Oke, itu ini ya. Satu lagi deh, satu lagi, satu lagi. Maaf, maaf, maaf. Kak Alfat Kurniadi, online kah? Yang baru ngetik 8. Ya, online Mas. Oh, siap-siap. Gimana, gimana hasil running promnya? Menarik sih, karena kan selama ini kita bikin konten itu selalu manual gitu sih. Ini saya langsung forward ke tim apa sosmed kita, karena ya kan menurut saya dari tadi kan saya coba promnya gitu, karena kita di industri rotan gitu kan Mas, Iya, yang iya, iya. dimana sebenarnya industri ini nggak begitu seksi buat audiens Indonesia gitu. Nah dari tadi Tapi saya untuk lihat luar sih negeri sangat ya. luar negeri Untuk luar sangat gitu. negeri Cuman sangat. masalahnya kan rata-rata konten yang kita bikin tuh memang kalau sekarang ini kita justru pengen penetrasi ke apa market lokal gitu. Karena sayang kan maksudnya potensinya gede tapi market lokalnya nggak terlalu aware sama rotan gitu. Tadi saya baca sih beberapa hasil dari ChatGPT cukup menarik untuk langsung kita garap sih. Eksekusi. Siap. Oke, nah, oke, itu sebagai penutup dari semua sesi kita, saya akan tutup. Mudah-mudahan ini ya, kita kita tanya jawabnya nanti mungkin cuman satu atau dua pertanyaan aja ya, Mas Farul ya. Nanti teman-teman silakan lebih banyak eh, trial and error, coba-coba gitu. Nah, di ujung ini saya akan share prom-prom untuk bikin visualisasi dari konten. Saya bilang, visualisasi itu sangat-sangat membantu kita. Karena kan kita lebih banyak ini ya. Tadi kan saya bilang, tofu, mofu, bofu, part paling berat itu di mana mofu? Mofu itu part paling berat karena di situ kita akan banyak melakukan edukasi, kita akan banyak melakukan apa ya proses meyakinkan audiens itu di part MOFU di bagian tengah main course-nya itu di situ. Nah, teman-teman untuk visualisasi itu bisa menyesuaikan macam-macam prompt. Kalau sifatnya yang nyantai, yang relatable, yang audiens bisa mengikuti itu bisa pakai model. Kalau saya paling senang itu pakai handwritten, tuh model kayak ditulis tangan, digambar tangan gitu. Ada yang model style storytelling, ada yang model mind maps. Kalau teman-teman mau menjelaskan sesuatu, mengedukasi, itu pakai mind map dan itu outputnya DALL-E-nya ChatGPT itu keren banget sih. Nah, teman-teman bisa trial. Di sini saya kasih masing-masing ini, kalau teman-teman mau pitching, bisa pakai bikin si style. Jadi model yang ada grafik-grafik formal itu pakai style itu. Nah, dulu kalau pakai saya bikin pakai Canva bisa berjam-jam ya, bikin ilustrasi gitu. Tapi kalau sekarang pakai ChatGPT
5 menit selesai, 2 menit selesai, tergantung seberapa berat materinya. Nah, ini saya kasih teman-teman untuk coba yang materi master prompt terakhir aja. Kita langsung menuju ke master prompt terakhir. Kita coba selesai. Eh, Kontennya caranya gimana? Eh, Promptnya dulu, terus habis itu kontennya di paste sini. Ambil salah satu konten yang teman-teman sudah bikin dari prompt sebelum-sebelumnya tadi, taruh di bawah, terus kita lihat hasil visualisasinya seperti apa. Biasanya kalau Gemini dia lebih cepat, pakai yang Pro ya. Gemini pakai yang Nano Banana Pro. Kalau ChatGPT dia otomatis sih, kalau teman-teman jarang pakai yang generate image ya, munculnya biasanya ini eh, udah otomatis DALL-E-nya udah baca sendiri sih. Silakan running prompt ini cukup 1 menit, insya Allah cukup, tapi nunggunya kurang lebih 1,5 sampai 2 menit sih. Karena kalau generate infografis cukup berat. Habis itu komen bungkus gitu, yang udah komen bungkus, yang sudah selesai. Oke, Mas Fahrul, saya kembalikan. Insya Allah itu yang saya bisa share malam ini. Paralel teman-teman sambil nunggu output image-nya keluar, itu bisa nanya-nanya. Oke, terima kasih banyak Mas Ipul atas insight-nya. Ini jujur aja Maaf ya ya, teman-teman. offset Ya, ya, waktunya ya, molor jadi. aman. Mas Ipul, ini jujur sesi yang paling interaktif, yang paling kami pernah lalui, yang pernah kami host selama di majuan keynote ini gitu. It's paling the best sih menurut saya. Makasih banget. Yang penting Jujur. teman-teman harus outputnya harus nyoba sih, gitu sih itu. Ya, ya. Jujur aja, ini insight-nya banyak banget. Dan sejujurnya tadi yang di-mention ada Kang Aldi. Nah, itu semua teman saya. Di sini ada 2 teman saya. Saya lagi meeting sebenarnya. Jadi karena saya tuh memang lagi ngerintis, to be honest, lagi ngerintis, lagi bikin konten. Karena saya pengen lagi bikin media gitu. Jadi saya kelas gratisan dengan ikut kemajuan ini. Jadi saya sambil nge-host, sambil belajar sama tim saya yang ada di sini. Saya jujur aja, to be honest. Jadi makasih banyak. Makasih. Bungkus, ya siap. Oke. Langsung praktekin ya berarti ya. Ya, langsung dipraktekin. Oke. Oke, Oh, oke Mas Ipul, ini kembali lagi sebenarnya nih. ada 6 pertanyaan gitu. Nah, Wih, saya 6 pertanyaan ya? iya. Oh, aku Jadi Mas Ipul mungkin bisa langsung pilih aja lah ya. Aku izin untuk atau di request. coba Request. atau di wih, udah selesai semua ya. Outputnya udah keluar gak gambarnya? Bungkusnya udah tuh. Oke, izin. Ini ada 6 pertanyaan Mas Ipul. Bisa pilih aja. Tadi pengen 2 katanya. Pilih aja 1 atau 2 yang mau dijawab yang mana. Atau dipilihkan deh, boleh deh. Dipilihkan aja. Boleh. Oke. Kayaknya ini yang paling, menurut saya ini yang paling concern banget ya. Kayak ada 2 pertanyaan mirip-mirip. Intinya kalau misalkan ya mirip adalah bahwa ini punya startup dan startup yang customernya itu butuh kepercayaan yang tinggi lah. Kayak misalkan B2B customer dan siklus adopsinya panjang. Sales cycle-nya cukup panjang banget gitu ya. Nah, keputusan konten apa yang paling sering salah diambil oleh founder, dan jika harus diperbaiki, apa satu hal saja yang bisa diperbaiki dan bisa grow? Dan apakah benar, nah kalau di teorinya, apakah bisa sampai 7 kali touch point atau ada strategi yang lebih efektif? Oh, nggak selalu ya, maksudnya gini. Langsung to the point, berarti ini B2B marketing. B2B marketing itu memang saya jawab versi normatif dulu ya, versi normatif. Karena karena tidak normatifnya ya biasanya ya gitulah, versi normatifnya. Jadi memang kalau teman-teman mengerjakan B2B marketing itu satu, orang Indonesia itu ini ya, habitnya itu masih senang ketemu offline. Itu nggak tahu ya. Itu kecuali kalau
teman-teman memang terpaksa nggak bisa ketemu offline ya, memang usahakan ini aja, ketemu sama key decision maker-nya. Soalnya kadang kalau kuncinya kalau B2B ini B2B marketing itu lebih ke key decision maker-nya itu siapa sih yang menginfluence mereka untuk ambil keputusan itu siapa. Pastikan teman-teman pegang yang itu. Karena kadang nggak kadang tidak cukup mempan. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya menghajar dengan konten-konten dengan itu secara channel itu udah beda karakteristik. B2B marketing itu touch-nya beda. Kecuali kalau teman-teman ada di abroad ya, teman-teman menjangkau customer luar negeri, oh itu konten powerful banget. Teman-teman punya konten yang profesional, landing page yang profesional, itu konversinya akan sangat tinggi sekali. Tergantung. Tapi kalau teman-teman ada di Indonesia, tergantung layanan yang teman-teman berikan. Ya, teman-teman layanannya sifatnya produknya adalah produk-produk digital yang memang bisa di trial and error secara digital, itu memang bisa dilakukan secara satu konten terus kemudian langsung eh, men-trigger online meeting minimal ya, appointment, janjian gitu. Terus ini di luar konteks ini ya, konten marketing ini tadi ya. Terus kalau B2B itu kecenderungannya adalah siapa yang bawa. Itu ini yang tadi saya bilang itu normatif, tapi di Indonesia karakternya adalah yang masih sangat kuat adalah siapa yang ngebawa itu penting banget, teman-teman. Jadi eh, top down approach itu penting. Jadi kalau misalnya teman-teman udah kena nih sama yang bawahnya, kira-kira usernya dapat, ininya dapat, teman-teman harus punya strategi bagaimana untuk approach yang higher levelnya yang kira-kira bisa membantu nge-push ke bawah. Kalau nggak gitu, follow up-nya lama sekali. Apalagi kalau teman-teman menjual software yang software produk yang nilainya itu 2 digit sampai 3 digit ke atas itu cukup challenging. Kecuali kalau teman-teman jualan software yang subscription mode kayak gitu sih nggak terlalu signifikan ya ketemu itu. Tapi tergantung apa teman-teman produk yang teman-teman buat yang teman-teman jual gitu. Kalau yang kasus saya pernah soalnya saya pernah jualan produk mulai yang harga 199.000 sampai yang ayam satu kontainer, 2 kontainer ya itu. Tapi approach-nya beda sekali B2B. Jadi kuncinya adalah berapa nilai produknya itu nanti akan pengaruh dari cara pendekatannya. Apakah selalu 7 kali in touch itu riset ya. Tapi pengalaman saya kalau yang digital produk ya kurang lebih segitu sih 5 sampai 7. 5 itu udah bagus banget. Gitu gambarannya kira-kira Mas Farul. Oke, thank you Mas Ipul untuk jawabannya. Untuk Satu aeroponik lagi. sudah menjawab ya untuk Mas. Oke. Nah itu kalau belum menjawab, mohon nanti ini aja kita follow up offline di luar ini juga Iya, bisa. iya. Oke. Satu pertanyaan, sebenarnya ini agak mirip-mirip, agak teknis, tapi poinnya sama bahwa oke, kami ini kan udah dikasih ilmunya nih ya, berusaha udah dikasih promnya dan sebagainya. Nah, untuk implementasinya itu gimana kan kami followernya masih nol gitu, masih dikit. Nah, itu gimana biar 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 lebih baik atau apa gitu, gitu. Praktekinnya gitu mungkin, secara spesifik gitu. Maksudnya gini, coba aku ini ulang ya. Kita timnya terbatas nih. Nah, terus gimana caranya biar tetap produktif dan lain-lain gitu ya. Bisa Bisa berhasil gitu kontennya, ditonton banyak yang like dan sebagainya. teman-teman tadi saya tekankan di depan gini ya. Di mana produksi konten ini semakin mudah, semakin murah, maka sebenarnya yang akan terlihat adalah konten-konten yang memiliki relevansi yang sangat tinggi. Jadi, 2 elemen yang membuat konten dilirik itu 2 sebenarnya. Satu, authority. Authority ini siapa yang posting, siapa yang bikin konten. Ada kayak misalnya di LinkedIn gitu ya.
LinkedIn dia nggak pernah muncul, nggak pernah konten, tapi muncul langsung rame siapa? Prilly Latukonsina. Prilly itu dia baru join LinkedIn kurang lebih 1 mingguan yang lalu ya. Tapi begitu dia posting ngeset open to work aja, itu udah ribuan yang komen. Dia punya authority. Tapi saya nggak tahu nggak teman-teman yang masih baru masuk ke sosial media mungkin low authority atau mungkin bisa no authority. Itu gimana caranya? Yang membuat konten kita berbicara adalah relevansi. Jadi poin kedua selain authority adalah relevansi. Nah, relevansi itu apa? Seberapa relate konten kita dengan pain point dari audiens. Makanya dari ini ya, dari sepanjang chapter 1 sampai 8 tadi, penekanan saya yang di awal sampai yang paling akhir itu adalah pendalaman masalah audiens. Karena itu konten yang membuat kita akan didengarkan itu gitu. Nah, bukan bukan banyak-banyakan konten gitu enggak, tapi seberapa relate, seberapa powerful konten kita di situ. Makanya semakin bagusnya konten itu bukan yang rame atau viral ya, tapi yang konten itu relate dan membuat kita dapat DM, dapat WhatsApp, bisa meeting nggak Pak? Kapan? Nah itu sih. Kalau di B2B teman-teman main di ini itu yang dicari kayak gitu sih. Nggak perlu buru rame, tapi yang benar-benar ngena gitu. Oke, Gambarnya seperti itu Mas Faru. oke. Thank you Mas Ipul atas jawabannya. Sangat-sangat konklusif ya untuk menutup sesi di malam hari ini. Thank you banget Mas Ipul untuk jawabannya, atas waktunya, atas ilmunya yang diberikan. Jujur ini sangat-sangat berguna bagi kami yang masih merintis sebagai founder gitu ya. Sangat-sangat berguna. Terima kasih banyak Mas Ipul. Sama-sama. Mas Ipul, makasih banyak. Siap. Makasih teman-teman sudah join. Nanti boleh hasil outputnya di-share di sosial media juga boleh. Teman-teman kan yang udah running infografik, kasih rate infografiknya masing-masing ya di kolom komentar. Thank you. Makasih teman-teman. Sama-sama. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Siap Mas. Makasih banyak. Terus Oke. foto dulu